Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Hari ini mata kuliah pengantar prakarya terakhir, jadi berakhirnya di mata kuliah rekayasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari tim ahli rekayasa dari angkatan C1 2021 yang akan lebih dalam memaparkan tentang beberapa peralatan maupun teknologi dalam rekayasa. Jadi setiap anak di sini sudah punya spesialisasi alat atau barangnya masing-masing. Jadi harapannya bisa dijelaskan dengan lebih baik kepada teman-temannya pada hari ini. Kepada tim rekayasa, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fania dan teman-teman semua. Saya Deza Rajuli, selaku moderator kelompok prakarya rekayasa pada pagi hari ini, yang ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Putri Istiqomah, lalu ada Alia Caroline, selanjutnya ada Ami Sabrina, lalu ada Deza Rajuli, ada Eka Nur Febrianti, ada Fahrul Rozi Nur, ada Fatia Fatina, ada Putri Mevia, ada Rizky Jonathan, dan yang terakhir ada Katamara Kusnul Khotimah. Next. Untuk pemaparan pertama akan kita mulai oleh Aisyah Putri Istiqomah. Untuk Aisyah Putri, saya persilakan. Baik, Deza, terima kasih. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2005. Prakarya menjadi salah satu muatan lokal yang dijadikan sebagai mata pelajaran dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, mata pelajaran prakarya ini ditetapkan sejalan dengan kewirausahaan yang guna nantinya Indonesia dapat menghasilkan wirausahawan berhasil di masa depan. Mata pelajaran prakarya ini biasanya diajarkan dari siswa duduk di bangku SMP hingga siswa perguruan tinggi seperti kita. Boleh di next. Di sini ada rumusan masalah. Ada 6 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah apa itu rekayasa, apa saja jenis teknologi pada prakarya rekayasa, kemudian bagaimana teknologi konstruksi miniatur rumah pada prakarya rekayasa, yang keempat ada bagaimana teknologi konstruksi miniatur jembatan pada prakarya rekayasa, apa itu penjernih air dalam prakarya rekayasa, dan juga bagaimana dasar elektronika dalam prakarya rekayasa. Tujuan penulisannya yaitu tentang pemahaman rekayasa, pemahaman mengenai jenis-jenis teknologi prakarya rekayasa, mengetahui bagaimana konstruksi miniatur rumah pada prakarya rekayasa, mengetahui bagaimana konstruksi miniatur jembatan pada prakarya rekayasa. Yang kelima ada pemahaman tentang penjernih air dalam prakarya rekayasa, dan yang terakhir adalah pemahaman tentang dasar-dasar elektronika. Di sini ada mind mapping singkat tentang materi apa saja yang nantinya akan dibahas dalam presentasi kali ini. Di sini ada teknologi peralatan rumah tangga yang akan dibahas, fokus pada teknologi CCTV, dan juga ada robot vakum cleaner. Kemudian konstruksi miniatur, ada konstruksi miniatur rumah dan juga konstruksi miniatur jembatan. Di sini juga membahas tentang penjernih air, ada sistem penyaringan dari bahan alami, dan sistem penyaringan dari bahan buatan. Ada juga membahas mengenai dasar elektronika, tentang wawasan, transformator atau trafo, sifat dan bahan isolator, elektronika analog, dan juga elektronika digital. Yang terakhir ada materi tentang teknologi informasi dan komunikasi, yang mencakup tentang sejarah, media penghantar, penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sejarah perkembangan komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari prakarya. Jadi, prakarya itu berasal dari 2 kata, yaitu pra, artinya belum, dan karya, artinya bekerja membuat produk.
Jadi prakarya itu merupakan proses bekerja suatu karya dan hasil karya. Nah, untuk menurut para ahli, prakarya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda. Nah, menurut Generasi Marmata, rekayasa atau teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Putri Istiqomah. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis teknologi, yaitu teknologi peralatan rumah tangga. Jadi kita harus ketahui dulu teknologi rumah tangga adalah penggabungan ilmu terapan ke dalam rumah. Nah, ada banyak aspek teknologi rumah tangga, yaitu ada peralatan rumah, otomatisasi rumah, dan perangkat umumnya yang digunakan di rumah. Kalau secara singkat itu, teknologi peralatan rumah tangga tuh bisa salah satu alat yang biasa kita temuin di rumah kita sendiri gitu, yang biasa digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa dikatakan teknologi? Karena pada saat pemakaiannya itu dapat mempersingkat waktu si pemakainya. Gitu. Contohnya teknologi rumah tangga itu juga banyak banget. Yang kita sering temuin itu ada AC, ada kipas angin, terus ada mesin cuci, ada juga kayak kompor, terus kita temuin juga microwave gitu-gitu yang sering deh kita temuin di rumah kita. Boleh di next. Nah, di sini saya akan fokuskan pada pembahasan mengenai CCTV. Sebelumnya kita harus tahu dulu CCTV ini kepanjangan dari Closed Circuit Television yang merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi, ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Nah, kamera yang terintegrasi tersebut itu melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor. Nah, CCTV ini adalah sebuah alat yang dapat melakukan perekaman kejadian atau pada sebuah peristiwa tanpa harus menggunakan operator. Jadi CCTV ini bekerja secara otomatis pada saat dia sudah dipasang dan diprogram ke monitor. Jadi nggak usah ada operator yang mengendalikan CCTV tersebut. Boleh di next. Nah, sejarah singkat mengenai CCTV ini, pertama kali CCTV diperkenalkan oleh ahli fisika dari Rusia yang bernama Leon Theremin pada sekitar tahun 1927. Nah, CCTV ini pada awalnya itu yang dikenalkan tidak seperti CCTV yang sekarang, tetapi CCTV yang dulu itu membutuhkan operasional secara manual dengan menggunakan scanning transmitting kamera. Nah, selain itu, sistem ini juga membutuhkan wireless gelombang pendek yang terdiri dari transmitter dan receiver. Dulu juga CCTV itu digunakan untuk memata-matai pada saat perang gitu, dan dulu juga sempat dipakai oleh Nazi pada tahun 1942. Boleh di next. Nah, di sini ada dua jenis CCTV yang paling umum ditemukan, yaitu CCTV analog dan juga CCTV yang menggunakan IP kamera. Nah, di sini perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi CCTV analog dan CCTV IP kamera ini memiliki perbedaan harga. Itu analog itu lebih murah karena dia resolusi gambarnya tidak sebagus IP kamera, dan juga CCTV analog ini penyimpanannya itu bisa dicuri gitu. Sedangkan kalau CCTV IP kamera ini dia lebih aman karena dia nyambung sama internet. Jadi yang bisa buka itu hanya orang yang memiliki passcode seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang membuat CCTV sederhana menggunakan smartphone. Nah, barang-barangnya yang akan digunakan itu ada smartphone, kita butuh 2 smartphone,
handphone yang A itu bisa berperan sebagai CCTV, dan juga yang B berbeda charger atau korban yang berperan sebagai CCTV ini tetap. Selanjutnya ada aplikasi yang harus disiapkan, yaitu akun Gmail dan juga aplikasi Alfred Home Security. Boleh di next. Nah, cara mengubah smartphone menjadi CCTV ini, yang pertama itu nantinya kan setelah kita download aplikasi yang Alfred Home itu, nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang di sebelah kiri. Di sini kita daftar akunnya, daftar aplikasinya menggunakan akun Gmail yang sudah dibuat. Kemudian setelah kita pencet sign in with Google, nantinya akan muncul gambar seperti yang ada di sebelah kanan, dan kita pilih di bagian kamera, karena kita ingin menjadikan handphone kita itu sebagai CCTV. Dan kemudian pencet klik get started. Boleh di next. Nah, di sini untuk smartphone yang satu lagi, kita masih sama langkahnya, daftar menggunakan akun Google, yang pastinya akun Google yang sama. Terus kemudian bisa klik, kita pilih sebagai viewer, karena kita di sini handphone yang B itu sebagai monitor. Kemudian klik get started. Boleh di next. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Ponsel A yang tadi itu yang sebagai CCTV, dia akan muncul gambar seperti ini, dan sifatnya itu seperti live. Jadi si ponsel yang dijadikan CCTV ini harus terus tersambung oleh internet atau WiFi. Nah, tampilan ponsel yang B itu sebagai monitor dari ponsel A yang tadi CCTV. Nah, ini tuh sebenarnya CCTV sederhana yang mungkin bisa dipraktikkan oleh teman-teman juga, tapi sebenarnya memiliki banyak kekurangan, yaitu kekurangannya ya karena dia dari handphone, dan handphone harus tetap nyala dan tersambung oleh aliran listrik, jadinya nanti bisa menyebabkan kerusakan di handphone tersebut, dan juga bisa terjadi korsleting listrik gitu. Tapi kalau untuk dicoba cuma untuk apa ya, kayak pengen coba-coba aja, itu boleh banget teman-teman. Jadi kita bisa bikin CCTV sendiri dari alat-alat yang mungkin kita punya di rumah, seperti itu. Sekian pembahasan CCTV yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deza Rajuli Rahma. Baik, terima kasih Aisyah. Untuk teknologi peralatan rumah tangga selanjutnya, kita akan membahas robot vacuum cleaner. Jadi, robot vacuum cleaner ini adalah inovasi dari sebuah sapu ya. Jadi, si robot ini itu dapat membersihkan seluruh sisi ruangan gitu dari debu dan kotoran. Next. Dalam pemakaian si robot vacuum cleaner ini pastinya ada cara kerjanya, ada 3 poin utama. Yaitu yang pertama, vacuum cleaner ini karena dia menggunakan baterai, jadi kita harus nge-charge dulu ya si robot vacuum cleaner ini. Lalu kalau misalnya dayanya sudah penuh, maka robot tersebut akan bergerak sendiri membersihkan seluruh ruangan tersebut. Nah, apabila untuk mematikan dayanya sendiri. Next. Nah, dalam setiap peralatan pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah otomatis. Otomatisnya di sini yaitu terjadwal. Jadi kita bisa ngejadwalin kapan alat itu mau dipakai, kapan alat itu berhenti. Lalu kelebihan selanjutnya ada dapat menjangkau area kecil, dan yang terakhir adalah tidak bising, yaitu tidak berisik. Nah, untuk kekurangannya ini harganya cukup mahal ya dibanding sapu biasa. Lalu lantainya ini harus bebas dari benda kecil, jadi kita harus mungut-mungutin dulu gitu. Terus juga kantong debunya berukuran kecil, jadi kita harus ngecek berkala nih, biar nggak luber debunya. Lalu tidak bisa berpindah lantai juga, dan yang terakhir baterai dan pengerjaannya terbatas. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya yang jelaskan. Jadi materi ini udah masuk teknologi konstruksi. Jadi sekarang itu kan alat pertukangan tuh udah berteknologi canggih. Nah, jadi
dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Nah, dengan adanya ini, maka bentuk konstruksi juga akan menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar. Nah, di sini saya akan memaparkan 4 jenis pekerjaan proyek konstruksi. Yang pertama itu ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, yang kedua proyek konstruksi bangunan gedung, yang ketiga proyek konstruksi teknik sipil, dan yang keempat proyek konstruksi bangunan industri. Untuk 4 jenis ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama itu ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Jadi proyek ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal. Nah, biasanya kegiatan ini tuh dilakukan dengan 2 cara, itu ada secara pribadi maupun massal. Untuk contoh proyeknya itu bisa dilihat di gambar, ada perumahan, ada apartemen, bisa juga villa, bisa juga rumah yang emang dibangun sendiri. Terus untuk selanjutnya itu ada proyek konstruksi bangunan gedung. Jadi tipe proyek ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Nah, biasanya ini proyek konstruksi ini tuh mencakup kebutuhan proyek komersial atau institusional. Nah, biasanya itu contohnya seperti yang dilihat, ada stadion olahraga, ada sekolah, ada pusat perbelanjaan, terus ada juga universitas. Untuk selanjutnya itu proyek konstruksi teknik sipil. Nah, proyek ini tuh lebih bersifat tidak mengambil keuntungan atau non-profit. Dan biasanya tuh lebih mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Meskipun begitu, proyek ini tuh baik dari keuangan, desain, ataupun pertimbangan hukum itu tetap menjadi komponen yang penting walaupun tidak mengambil keuntungan yang banyak. Nah, biasanya proyek konstruksi ini tuh dipegang sama pemerintah. Nah, contohnya seperti proyek pembangunan jalan raya, ada juga proyek pembangunan jalan kereta api, terus ada juga proyek pembangkit listrik, bendungan, terus ada bisa juga pertambangan. Untuk selanjutnya ada proyek konstruksi bangunan industri. Nah, jadi proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi mempunyai komponen yang penting. Biasanya pemilik proyek ini itu suatu perusahaan atau industri yang besar. Nah, biasanya tuh seperti yang ada di gambar, itu ada perusahaan farmasi, perusahaan kimia, atau perusahaan minyak. Selanjutnya untuk konstruksi miniatur rumah. Nah, pertama kita mengenal bagian-bagian dari dasar rumah dulu. Yang pertama ada bagian dasar. Bagian dasar itu kan biasanya lantai ya. Nah, jadi lantai itu biasanya terbuat dari berbagai macam bahan, ada keramik, bisa juga tanah, bisa juga kayu, semen, ya itu. Terus untuk bagian tengah ruangan itu biasanya ada jendela, terus ada pintu, terus ada ruangan-ruangan juga. Nah, untuk ruangan-ruangan ini idealnya dalam satu ruangan itu punya 5 ruangan utama. Ada ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan juga dapur. Nah, untuk bagian atas itu atap ya, yang biasanya buat melindungi rumah tersebut dari cahaya maupun dari hujan. Untuk selanjutnya mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada alat. Untuk alat itu seperti yang ada di gambar, bisa menggunakan penggaris, cutter, gunting, dan juga kuas. Dan untuk bahan bisa menggunakan korek api, kardus, stik es krim, styrofoam, dan juga triplek. Selanjutnya mengenai teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, ini tuh ada 2 sambungan. Yang pertama ada sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Untuk sambungan tetap itu sambungan yang bersifatnya tetap dan susah untuk dilepas. Itu seperti sambungan las. Nah, untuk sambungan tidak tetap itu bersifat sementara. Contohnya adalah sambungan mur baut. Selanjutnya untuk yang keempat itu membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Yang pertama itu rancangan bentuk atau sketsa. Nah, ini rancangan bentuk atau sketsa itu gambaran gimana sih bentuk rumah yang akan kita buat. Jadi sesuai yang kita inginkan, misalnya jendela di rumahnya mau ada berapa, terus atapnya ada berapa, terus untuk pintunya di rumah tuh ada berapa, terus mau ada ruangannya berapa. Pokoknya dirancang dan disketsa sesuai yang kita mau. Lalu untuk tahap keduanya itu rancangan proses pembuatan. Nah, ini merupakan rancangan alat dan bahan serta langkah kerja pembuatan dari miniatur rumah tersebut.
Untuk saya cukup sampai sini, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Metia. Baik, terima kasih kepada Fatihah. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat konstruksi miniatur rumah. Yang harus kita perhatikan itu ada 3. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua itu membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Dan yang ketiga itu adalah finishing. Nah, pada tahap membuat miniatur rumah itu, kita ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu seperti alas maket. Nah, alas maket ini merupakan sebuah tempat di mana kita dapat membangun rumah di atasnya. Nah, alas maket ini merupakan seumpama daratan atau tanah yang akan dibangun. Nah, alas maket ini juga dapat terbuat dari triplek ataupun karton seluas ukuran yang ingin kita buat gitu, atau sudah yang kita tentukan. Nah, terus selanjutnya itu ada lantai, yang ketiga dinding, yang keempat atap, yang 5 ada pewarnaan. Nah, pada pewarnaan ini itu dibagi 2. Untuk yang pertama, kita tuh kalau misalkan mau membuat konstruksi miniatur rumah, itu kita terlebih dahulu mewarnai bagian-bagian kecil atau bagian-bagian yang nantinya akan ditempel di dinding. Karena kalau misalkan kita tempel terlebih dahulu bagian-bagian itu, ketika kita melakukan pewarnaan, itu mungkin akan catnya itu akan berlebar gitu ya ke dinding. Dan juga untuk atap itu pewarnaannya itu bisa dengan karton ataupun stik es krim ataupun juga dengan ijuk atau bahan lainnya yang bisa digunakan sebagai atap. Selanjutnya, pembahasannya ini mengenai konstruksi miniatur jembatan. Nah, pada konstruksi jembatan ini terdapat sejarah perkembangan jembatan. Sejarah perkembangan jembatan ini dimulai dari jembatan zaman purba hingga zaman jembatan beton. Pada jembatan zaman purba ini, jembatan tuh belum diakui sebagai hasil karya konstruksi. Karena pada zaman ini manusia purba itu menggunakan batang kayu tumbang atau untuk menyeberang sungai. Nah, selain itu juga mereka itu memanfaatkan akar-akar atau ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya itu ada periode Romawi kuno. Pada zaman ini jembatan itu dibangun menggunakan kayu juga, namun ada juga jembatan yang dibangun menggunakan batu dan beton. Selanjutnya pada periode zaman pertengahan itu tidak jauh beda dengan periode Romawi kuno. Secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini benar tidak jauh beda dengan Romawi kuno, yaitu menggunakan kayu, batu, dan beton. Selanjutnya ada teknologi jembatan zaman besi dan baja. Nah, pada zaman ini periode ini tuh dilatar belakangi karena adanya revolusi industri. Pada periode ini juga, jembatan besi itu dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Selanjutnya ada zaman jembatan gantung. Nah, periode ini tuh dimulai pada abad ke-8 itu pertama kali dibangun, yaitu jembatan gantung Menai Straits di Inggris. Cable Stayed. Nah, Cable Stayed jembatan ini tuh berkembang dengan baik selama 3 dekade. Nah, jembatan ini juga memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Dan yang terakhir itu ada zaman jembatan beton, yaitu zaman ini tuh mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai itu adalah sekitar 75 meter. Konstruksi jembatan ini juga menggunakan gelagar beton bertulang. Selanjutnya, terdapat konstruksi jembatan yang ada di dunia, yaitu ada yang pertama, itu jembatan Ponte Vecchio. Ini gambarnya ada di nomor 1 ya. Nah, jembatan ini tuh merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno, Florence. Nah, hal yang membuat jembatan ini berbeda dari yang lain itu adalah jembatan ini tuh memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir, sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Dapat dilihat ya di gambar 1 itu di jembatannya tuh terdapat ruang-ruang ya. Dan untuk yang kedua itu ada Golden Gate Bridge. Nah, jembatan ini tuh merupakan jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County.
Proses pembuatannya ini juga membutuhkan waktu selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1937. Yang ketiga ada Millau Bridge. Nah, Millau Bridge ini terletak di dekat Sungai Tarn. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi sekitar 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi lebih kukuh. Dan yang keempat itu terdapat Wedge Bridge. Nah, jembatan ini tuh memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan ya, teman-teman. Tapi jembatan ini bukan pintu gerbang kerajaan, namun hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Thames, London. Nah, yang terakhir ada Jembatan Nasional Suramadu. Nah, ini jembatan yang salah satu jembatan yang terkenal yang berada di negara kita gitu ya. Nah, jembatan ini juga menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi di Indonesia. Jembatan ini dibangun selama lebih kurang 6 tahun. Nah, jembatan ini juga dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa yang dilengkapi dengan sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Next. Terdapat jenis-jenis jembatan, yaitu jembatan kayu. Bisa dilihat gambarnya, teman-teman. Yang kedua ada jembatan batu bata. Yang ketiga ada jembatan beton, yang keempat ada jembatan baja, dan yang kelima itu ada jembatan komposit. Nah, ada juga nih fungsi sosial dari jembatan, yaitu menghubungkan dua wilayah berbeda. Seperti jembatan Suramadu, itu kan menghubungkan wilayah Surabaya dengan Madura. Dan yang kedua itu dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Dan yang ketiga itu untuk mengatasi rintangan baik berupa air atau kemacetan, serta dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Next. Adapun prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, itu pada bagian-bagian konstruksi jembatannya itu ada bagian atas, yaitu trotoar yang ditandai dengan huruf B, dan lantai kendaraan yang ditandai dengan huruf C, balok diafragma yang ditandai dengan huruf F, balok belagar yang ditandai dengan huruf E, dan juga ada ikatan pengaku dan perletakan. Pada bagian bawahnya ini terdapat pangkal jembatan dan pilar. Kalau misalkan kita lihat itu di flyover gitu ya, itu kan suka ada pilar-pilar di bawahnya ya. Nah, itu ada pangkal jembatan dan pilarnya. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan itu seperti penggaris, gunting, kuas, korek api, stik es krim, dan juga balok kayu. Next. Nah, pada prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan ini terdapat tekniknya. Nah, pada dasarnya teknik yang digunakan ini adalah teknik persambungan dan teknik penguatan. Teknik persambungan sendiri itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua benda atau lebih. Sementara teknik penguatan itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Nah, benda itu dapat menahan beban apabila benda memiliki tumpuan yang mengalirkan gaya reaksi akibat gaya aksi pada beban. Titik tumpu tersebut dapat diletakkan pada tiap sisi benda. Untuk memperkuat titik tumpu, dapat digunakan teknik bracing. Bracing merupakan salah satu teknik mengunci agar titik tumpu lebih kaku sehingga mampu menahan beban lebih baik. Bracing adalah konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi memperkuat struktur satu bangunan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ami Sabrina. Baik, terima kasih. Materinya akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang sistem penyaringan air. Yang akan saya bahas di sini adalah sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, sistem atau cara menyaring air dari bahan alami ini merupakan sistem penyaringan air atau membuat alat penjernih air dari bahan yang alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami ini memiliki dua teknik, yaitu penyaringan dan pengendapan. Penyaringan air ini tentunya memiliki tujuan, yaitu menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, terutama pada air minum, lalu membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Boleh di next. Nah, sebelum menjelaskan mengenai penyaringan dan pengendapan, saya akan menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat alat penjernih air. Yang pertama ada gergaji, yaitu untuk memotong benda dan bahan yang diperlukan. Lalu ada bor yang berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang pada bahan terutama kayu. Dan kemudian ada pisau untuk memotong dan menghaluskan bahan yang digunakan. Lalu yang terakhir ada palu, yaitu untuk menancapkan paku pada bahan supaya rekat. Boleh di next.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik penyaringan. Pada penyaringan air dari bahan alami ini terdapat 8 teknik, yaitu saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat, saringan arang, saringan keramik, saringan cadas, dan gravity fed filtering system. Saya akan menjelaskan satu persatu dari saringan kain katun. Nah, teknik penyaringan ini merupakan teknik yang paling mudah. Air keruh disaring menggunakan kain katun yang bersih. Kemudian saringan ini membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada pada air tersebut. Hasil saringannya bergantung pada ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Lalu yang kedua ada saringan kapas, kurang lebih sama seperti teknik saringan kain. Teknik ini membersihkan air dari kotoran dan organisme. Hasilnya juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Lalu yang ketiga ada aerasi. Aerasi ini merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida